Alhamdulillah Bu, ini sehat. Oh ya, ini Iya, puasa Bu, agak lemes. Iya. Ya. Maaf ya, saya mengganggu waktunya puasa-puasa Nggak apa-apa, Bu. ngobrol. Iya. Ini Mas Kina, rencana tentang observasi yang Iya. akan saya lakukan besok. Iya. Iya. Kira-kira Mas Kina pengen saya observasi di bagian mana ya? Di pembelajarannya Bu. Di pembelajaran. Maksudnya saya tanya dulu, yang di pembelajarannya itu. Oh Di iya, situ. Oh iya. ya. Itu kan besok kan rencananya saya ada jadwal praktek Bu. Ya. Ya itu di jadwal praktek itu kan saya menggunakan media itu berupa HP Android. Oh iya, ada jadwal praktek besok ya? Iya besok. Ya besok lah ya. Besok menggunakan media Android. Iya menggunakan media Android. Oke, jadi ini nanti tujuan pembelajarannya Mas Gilang apa? Ya tujuan pembelajarannya itu biar siswa itu mengenal ya Bu, teknologi. Bukan cuma kita itu kan jurusan listrik itu kan kebanyakan kan pakai praktek ya seperti dahulu lah ya. Mulai dari sekarang saya juga menerang atau menjelaskan memanfaatkan juga media yang dipunyai siswa. Hampir semua kan siswa punya HP seperti ini. Itu sekarang kan hampir semua, bahkan semuanya. Kadang ada siswa yang punya dua. Di tempat saya itu ada dua. Iya, ada siswa punya dua. Maka dari itu kalau semuanya kita melarang siswa pakai HP kan ya juga nggak enak Bu. Kita juga perkembangan teknologi ya. Maka dari itu dimanfaatkan aja. Siswa itu menggunakan HP kalian silahkan digunakan, cuman pas pelajaran kan itu digunakan untuk itu media pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti lebih pada mengenalkan teknologi ke anak ya. Jadi menggunakan HP untuk media pembelajarannya. Ya, tadi Mas Kinan menjelaskan bahwa untuk nanti yang ingin saya observasi Mas Kinan di bagian pembelajarannya ya, terutama pembelajaran praktek ya, yang menggunakan media Android. Ya. Ini di mapel apa ya Mas Kinan ya? Mapel dasar ketenagaan listrikan. Mapel. Saya kan ngajarnya listrik. Ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Mas Gilang persiapkan untuk observasi besok? Strateginya apa aja? Besok jenengan mau ke sana? Iya. Mau observasi langsung gitu? Iya. Itu nanti yang dicari apanya? Dan jenengan itu yang diobservasi apa? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ke Mas Gilang kemarin. Ya. Jadi kita ini kan sekarang IKM ya. Itu kan menggunakannya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira dari Mas Gilang itu yang pengen nanti saya observasi yang bagian mana untuk pembelajaran berdiferensiasi itu? Itu selain diferensiasi apakah ada yang lain? Ada, itu ada kompetensi sosial emosional ke anak yang sudah saya sampaikan. Oh ya. Selain media pembelajaran juga bisa. Ya iya makanya selain pembelajaran diferensiasi kan ada media pembelajaran juga. Ya itu kan saya mau ibaratnya menonjolkan yang medianya. Ya. Oke, jadi yang lebih ditonjolkan besok ke medianya ya. Oke. Medianya. Lanjut yang dipersiapkan Mas Gilang. Ya kalau itu kan yang jelas itu kan yang sudah ada itu kan RPP. Sudah jelas ada. Terus alat APD. Itu jelas ada, lembar penilaian juga. Itu terus medianya, alat-alat bahannya sudah ada di bengkel. Terus nanti untuk yang Android kan siswa bawa sendiri-sendiri. Ya. Sama HP-nya siswa ya. Ya. Oke. Nah, jadi dari perbincangan ini nanti ya Mas Gilang saya sudah dapatkan. Jadi di pra-observasi ini nanti Mas Gilang besok insya Allah mengadakan pembelajaran. Saya mau nomor observasi di sana di bengkel Mas Gilang
belajar. Kemudian Mas Gilang akan memberikan media pembelajaran melalui Android. Itu ya Mas Iya. Gilang ya. Iya. Oke. Sambung. Terima kasih Mas Gilang. Sampai ketemu besok di observasi pembelajaran Mas Gilang. Oke, makasih Bu. Sama-sama Mas Gilang. Ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, silakan yang masih pegang HP, silakan ditaruh di depan dulu, HP-nya ditaruh di meja. Kita fokus untuk pelajaran, dan sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, nanti kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya absen dulu. Ada yang nggak masuk? Siapa? Bisa Widianto sama Agung, dua anak. Yang lainnya berangkat. Devian? Ya, berangkat ya, dia aja. Bisa Widianto sama Agung. Kenapa? Ini dua anak ini nggak berangkat. Aku kan udah belajar nenek Sakit. Buat diri di sana. Enggak. Ya. So kalau sebenarnya sakit itu dijemuk ya. Ya. Kelas itu juga harus kompak. Itu kayak gitu. Ya. Ya, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita nanti belajar tentang alat ukur. Ya. Kalian nanti saya berikan tugas tentang menganalisis bagian-bagian dari alat ukur. Ya. Cuma di sini kalian tidak menggunakan alat ukurnya langsung, cuma nanti kalian menggunakan handphone yang ada di HP kalian. Ya, silahkan nanti install aplikasi di Play Store atau di App Store yang pakai iPhone. Itu namanya buku pegangan teknis listrik. Yang di situ ada banyak sekali. Ya, mulai dari komponen namanya apa, rumus itu seperti apa, rumus mencari hambatan tegangan itu seperti apa, ya, terus komponen-komponen yang lain itu ada contohnya semuanya. Dan ada video juga, ya, ada simulasi juga ada. Ya, nanti bisa kalian download. Ya, terus nanti saya berikan RKPD satu persatu, satu kelompok. Ya, ini ada 7 kelompok atau 6 kelompok, nanti silahkan bagi sendiri. Sampai sini, apakah ada yang belum pernah melihat yang namanya multimeter? Ada? Sudah. Ada yang belum pernah lihat? Ada yang belum pernah pegang? Ya. Nanti semoga kalian bisa membedakan mana multimeter, mana ohmmeter, mana ampermeter, dan mana voltmeter. Ya, jangan sampai keliru. Ya, tujuannya seperti itu. Biar kalian itu kalau PKL besok kelas 2, itu kalian juga tahu. Ya, kalian jurusan listrik pas PKL ditanya sama kepala bagian kalian, Mas turun sempurna ampermeter. Nah, itu mesti ada yang bingung nanti. Itu sama halnya kayak multimeter. Ampermeter itu sama kayak multimeter, cuma itu nama papanannya. Ya, aku itu apa? Arti aku? A-nya apa? Ampere. Terus P-nya? Volt. Terus O-nya? Ohm. Nah, itu. Ampermeter itu adalah kepanjangan dari ampere, volt, dan ohmmeter. Sama kayak multimeter. Cuma beda penamaan aja. Kalau orang lapangan nanti nama menyebutnya ampermeter. Ada juga yang cuma ampermeter aja, ada yang cuma ohmmeter aja, ada yang cuma voltmeter juga ada. Ya. Sampai sini
ada pertanyaan tentang multimeter, alat-alat ukur di kelistrikan yang kalian ketahui itu alat ukur apa aja? Multimeter manual, analog atau yang digital yang pernah kalian pakai? Manual. Nah, manual berarti pakai jarum penunjuk. Ya, kalau digital itu kalian probe-nya itu kalian colokkan gitu, yang mengukur itu sudah keluar nilainya. Jadi nggak ada ilmu pembelajarannya di situ. Makanya di sini di sekolah kita itu menggunakan yang manual. Ya, karena pembacaan manual itu membutuhkan apa ya, ilmu ya untuk membaca manual itu. Nah, nanti di aplikasinya itu sudah ada simulasinya, cara mengukur itu nanti rangkaian seperti apa, mengukur hambatan seperti apa, ya profase itu seperti apa. Nanti di situ sudah ada gambarnya, ya, atau diagramnya itu sudah ada. Untuk sekarang silakan kalian buka dulu web grup kelas kalian. Ya, itu di situ sudah saya kirim link untuk kuisisnya. Silakan nanti mulai masuk sekarang. Saya pantau dari sini. Yang belum? Ada yang kesulitan masalah wifi atau sinyal? Nggak bisa masuk? Mulai Pak. Silakan masuk dulu. Mulai Pak. Yang bisa masuk belum? Belum. Bibinya. Ya, ada 14 anak. Ya, untuk kuis ini nanti untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang dasar alat ukur. Ya, bisa biar saya juga mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang pengetahuan tentang alat ukur itu seperti apa. Itu bisa dilihat dari sini. Dan nanti nilainya kelihatan berapa persen kalian sudah mengerjakan dan skornya ada. Dari 22 anak masih kurang 3 anak yang belum masuk. Siapa yang belum masuk? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ya, ini langsung mulai saja. Nanti yang belum masuk bisa menyusul. Ya, saya mulai. Ya, silakan. Oh, ya. Ya. Beda-beda saya ada. Ya, hampir satu soal itu hampir semuanya benar.
Faris masih tertinggi. Wangi udah KLB. Masih Faris kalau tingginya. Wah, betul Anda. Nanti di LKPD ya ini di kelompoknya silakan ditulis skornya ini berapa nanti per anak ya, kalian tulis sendiri skornya berapa. Ini ada nama kelompoknya, tulis skornya berapa ya, apa ingat skornya berapa nanti. Kalian sudah selesai, sudah. Ya kita tunggu teman-teman yang lain. Ya kanan, sudah selesai. Ya kita. Ya, diingat dulu yang namanya Daria ada dua ini. Ya, diingat ya, nilainya ya, ya. Udah ya, udah. Yang belum selesai, kita stop dulu, saya akhiri dulu. Silakan diingat poinnya berapa? Poinnya apa? 2%. Nah, ya, dari tadi ya suara skor tertinggi untuk Paris, skor kedua Gazia, skor ketiga nomor 3 yaitu Hanan, dan yang lainnya semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, kita lanjutkan untuk tugas berikutnya, yaitu masuk ke materi. Ya, nanti silakan. Ini ada KPD, ya KPD. Silakan nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa 4, bisa 5 nanti. Ya,
Terus di sini tugas pertama kalian sudah mengerjakan. Kalian langsung mengerjakan tugas kedua. Ya, tugas kedua ini. Ya, tugas kedua ini menulis simbol dan ininya. Ya, di situ ada. Ya, silakan kalian baca ya di HP ini simulasi, terus pengertian dan fungsinya, cara kerjanya seperti apa, alat ukurnya itu di sini ada semuanya. Ya, di sini soalnya nanti saya bagikan per kelompok. Ya, ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok tadi. Silakan. Ini nanti satu silakan bisa ke sini ya. Mau si Asep atau si Marcel. Ya, dari LKPD ini silakan baca dulu. Poin A itu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya jelas. Di situ menjelaskan bagaimana ukur menggunakan alat ukur multimeter dengan benar, menggambar alat ukur multimeter. Terus alat dan bahan, buku, alat tulis multimeter, dan juga HP Android nanti. Yang ketiga keselamatan kerja. Ya, keselamatan kerja itu hati-hati dalam penempatan alat ukur multimeternya. Ya, gunakan sesuai fungsinya. Di sini berhubung kita nggak menggunakan alat langsung, alat multimeter langsung, ya, kita nanti menggunakan HP. Jadi bentuknya simulasi. Ya, silakan kerjakan semaksimal mungkin. Di situ langsung di sini, langsung di belakang lembaga 2, langsung di belakang tulis di situ aja langsung. Ya, terus tulis nama kelompok di atasnya. Kelompoknya di atasnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan mulai dari sekarang. Kalian butuh kelompok dulu. Ini yang sini, satu geser ke sini. Pilih mana? Siapa? Bintang saja. Ini. Bintang ke sini tadi. Nah, ini dari sini ada ke belakang. Silakan diskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Tugasnya nomor 1 sama 2 aja. Yang nomor 3 sampai seterusnya dilewati dulu. Ya, tugasnya poin nomor 1 dan 2. Poin nomor 1 tabelnya ada di sini. Poin nomor 2 tulis di bawahnya. Ya, poin nomor 2 nanti tulis di bawahnya atau di sini di garis-garis ini. Seperti itu. Silakan berjalan. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dibagi yang ngomong siapa.
sekitar 8 menit lagi ya, dipresentasikan. Ya. 8 menit lagi silakan dipresentasikan. Ada 2 kelompok yang mewakili kalian menulis simbol di depan. Nanti teman-teman yang lain menanggapi. Ya. Sudah selesai? Ya, sudah. Silakan stop perusahaannya. Yuk, kita mulai presentasi. Ya, sebelum presentasi, saya mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu pengertian multimeter? Silakan akan. Ya, berdiri. Kanan. Ya, multimeter apa, Mas? Multimeter adalah alat ukur elektronik yang menggunakan beberapa fungsi untuk ukuran dalam satu kesatuan. Multimeter biasa dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Saatnya jam ketiga dimulai. Contoh ukur hambatan itu namanya apa? Ukur apa? Hambatan. Hambatan ukur apa? Trik. Saatnya jam ketiga dimulai. Resistor. Nah, itu adalah satu contoh hambatan. Time to begin the Ya. first lesson. Seperti itu. Terus dari yang kalian kerjakan tadi, yang kalian tulis, silakan saya minta 2 kelompok untuk menulis 2 atau 3 macam simbol di depan. Ya, kelompok mana dulu? Kelompok belakang, infanteri. Silakan masuk ke depan. Tulis 3 simbol, gambar 3 simbol. Simbol aja simbol. Nih, agak besar mas, tulisnya mas. Tulis simbol aja. Tak naik, bebas. 2 anak ini nanti kalau bisa jangan ada yang sama. Ya, jangan sama antara dua siswa. Ini dari kelompok 1, 2, 3. Ya, dari kelompok 3. Satu, 3 ya. Tulis 3.
Ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu pada terus saya minta satu kelompok lagi. Satu kelompok. Kelompok satu. Ya, dibaca sambil itu. Ya, dari kelompok satu ada perwakilan. Nanti tugas kelompok lainnya yang belum saya tunjuk itu menjawab arti dari itu simbol depan itu. Ya. Ya, ini mungkin karena ada miskomunikasi antara yang gambar sama yang di depan. Ya, yang gambar didapati. Ya, ini miskomunikasi tadi. Yang gambar sama yang di depan. Silakan kelompok satu dibenarkan dulu gambarnya. Yang terakhir, yang nomor 6. Benarkan dulu. Ini gambar apa ini? Barisan ya ini. Ya. Ini ini apa ini? Dengerin dulu. Nanti nggak tahu teman semua bingung nanti. Ya, dengarkan dulu depan. Ayo, kelompok satu. Nah, kita. Ayo. Lima enam itu. Ya. Nah, pinter nih gambar. Si Anda ini ternyata pinter gambar. Lima nih. Ya, wis. Ya. Dari ini pemaparan teman kalian simbol ini. Ya. Saya minta kelompoknya Gazia menjawab nomor 456. Ya. Kelompoknya Hana, saya minta menjawab nomor 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, 3. Mau maju depan atau di apa? Diomongkan atau dilisan? Maju ya, silakan di depan ini. Nomor 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3 dulu. Silakan. Ya, persiapkan kelompoknya Gazia untuk nomor 456.
Ya, yang lainnya itu kelompoknya Gazia. Atau ini dibahas dulu. Ya, ini dibahas dulu ya. Ini dibahas dulu. Ya, silakan ada yang lupa. Ini pemaparan dari teman kalian. Ya, dari dua kelompok. Yang satu menunjukkan simbolnya, yang kelompok satunya lagi menjawab dari simbol tersebut itu apa. Ya, saling tukar jawaban. Yang pertama, nomor 1, M sama V. Nih, begini. Simbol apa? Apa? Mili volt. Ya, berarti voltase, cuma dia satuannya mili. Ya, satuannya mili. Ini berarti mili volt. Benar. Terus yang kedua ampere. Nah, ini AMPS, bahasa Inggris jadi ya. Ampere. Nah, ini satuan ampere. Terus yang ketiga kayak jamur, ohm, ya, atau resistansi, atau ohm. Nah, ini ya, berikan ke plus kepada kelompok ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju depan. Bebas. Mau siapa? Yuk, Gazia. Atau siapa? Adil. Yuk, ini maju ke depan dulu. Ya, terima kasih. Kita beri terus kelompok. Kita bahas yang nomor 4. Kalau tadi ada MP, ini ada MA, adalah mili ampere, ya. Mili ampere, ya, benar. Nih, ampere. Terus yang kelima, gambar apa petir kayak gini? Tuh, di kelas di baju kalian aja di welpak itu. Ya, berarti itu kalian bahaya itu, ya. Tegangan tinggi berarti ya, kalian ya. Baju kalian tegangan tinggi itu, ya. Dangerous voltage level, ya. Berarti bahaya tegangan tinggi. Jika kalian nanti biasanya di panel listrik itu, ya PLN atau apa, ada lambang seperti ini, yaitu berarti tegangan tinggi. Jangan dekat-dekat, ya, mudah setrum. Terus yang keenam itu ini gambar segitiga, ada tanda seru, ya. Itu adalah Gaussian si manual, ya. Jadi intinya itu kalian kalau mau menggunakan alat tersebut itu harus sesuai dengan prosedurnya, ya, atau manual booknya, ya. Di HP kalian biasanya ada, kalau di baterai baterai kayak gitu, lambang kayak ini, ya. Di laptop ini juga ada. Ada gambarnya sampah ini, ya. Itu seperti itu, ya. Sampai sini ada pertanyaan, ya. Kalau sudah nggak ada, ya, silahkan tugasnya dikumpulkan ke depan. Salah satu aja setelah ini. Ya, ya, nanti silakan setelah pelajaran saya tetap di kelas dulu, tunggu guru agama masuk ke sini. Ya, sudah. Silakan kembali ke tempat dulu. Yang kelompoknya tadi si bintang kembali ke tempat sini. Ayo. Sudah. Kalau sudah, marilah kita tutup dengan berdoa pelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan sikap tenang, siap berdoa. Taruh dulu, ya. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Semoga ilmu pada pagi hari ini bisa kalian
yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Latifah Elia Rosita mau mengadakan percakapan pasca observasi kelas bersama guru yaitu Bapak Gilang Isa Baskara dan didampingi oleh pengajar praktek saya Bapak Wasis Pambudi MPD. Baik, langsung saja untuk percakapan pasca observasi kelas. Pak Gilang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Maaf ya mengganggu waktunya. Iya. Ini soal kemarin yang sudah saya sampaikan. Kemarin kan kita sudah adakan pra observasi ya, terus sama observasi kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan adakan pasca observasi. Nah, dari sekian kemarin yang kita lakukan dari pra observasi sampai dengan observasi, bagaimana perasaan Pak Gilang? Senang. Dia senang. Terus seperti yang dibayangkan sebelumnya? Ya sebelumnya itu membayangkannya ya lebih ya, maksudnya menakutkan gitu, lebih observasi terus nanti di apa ya di supervisi ya, itu gimana ya nanti katanya kalau lihat apa yang saya ajarkan di sekolah kepada siswa itu belum maksimal. Ya tidak seperti menakutkan. Baik, Mas Gilang. Jadi tidak seperti yang dibayangkan. Ya, ini. Ya. Waktu pada saat observasi kemarin ya, saya sudah melihat apa yang Pak Gilang sampaikan di pembelajaran dan juga saya cocokkan dengan yang ada di RPP atau modul ajar. Menurut Pak Gilang, dari yang Pak Gilang lakukan waktu observasi dan waktu pra observasi, kira-kira apa yang menurut Pak Gilang sudah baik dan kurang baik apa? Oke, kalau menurut saya cukup penggunaan media itu juga menurut saya itu ada lebih dan kurangnya. Kalau lebihnya itu saya lihat di pembelajaran kita itu penggunaan media kan kurang maksimal. Nah itu alhamdulillah anak-anak sudah bisa menggunakan media, contohnya pada pembelajaran dasar ketenagaan listrikan. Itu kan biasanya masih manual ya, masih sekarang kita menggunakan media. Salah satunya kita menggunakan aplikasi yang namanya, kalau di listrik itu namanya Every Circuit. Itu di situ ada karya pembelajaran tentang instalasi kelistrikan. Selain itu juga saya menggunakan media pembelajaran yaitu berupa modul yang bisa di-download di HP anak-anak semua. Maka dari itu setelah pembelajaran kalau semuanya emang saya menggunakan modul yang berbasis Android, saya tidak melarang siswa untuk bermain HP ya, itu tidak melarang siswa tersebut karena emang pembelajaran kita sekarang ya mengedepankan media seperti halnya Android itu ya, tapi hal itu yang kurang itu kontrol siswanya, itu yang sulit. Jadi setiap anak itu saya tidak bisa backup
semuanya. Jadi nanti soalnya sini dikontrol untuk fokus ke pembelajaran, nanti yang sana malah dan HP sendiri, yang seperti itu. Salah satunya yang sulit untuk mengontrol media pembelajaran berupa Android ya, salah satunya itu. Ya, jadi di sini tadi Pak Gilang sampaikan ya bahwa untuk sisi kurangnya itu pada kontrol siswa ya. Nah, bagaimana Pak Gilang dalam mengatasi biar bisa mengontrol siswa di sini? Ya, kalau itu pasti Rencananya. ya rencana ke depannya nanti tetap saya kontrol rolling itu juga, dan mengontrol kegiatan belajar siswa itu sampai mana, yaitu dikontrol kontinu di setiap anak itu mengerjakan ada tugas terus mengerjakan apa itu kontrol terus. Jadi nanti dari situ anak merasa oh saya dipantau oleh guru, nah itu yang membuat nanti anaknya lebih sungguh-sungguh dalam itu memanfaatkan media tersebut yang digunakan. Jadi rencananya tindak lanjut ke depan Mas Pak Gilang ini akan mengontrol siswa dengan cara rolling siswa ya, sehingga siswa merasa dikontrol, jadi bisa maksimal dalam pembelajaran. Nah, berkaitan dengan kemarin ya Mas Gilang, saya sampaikan di diferensiasi, apa yang menurut Pak Gilang masih perlu diperbaiki atau yang sudah bagus menurut Mas Gilang dalam proses pembelajaran kemarin untuk yang diferensiasi? Diferensiasi di bagian medianya Ya. itu yang belum apa ya, kurang terlihat di pembelajaran tersebut, karena emang anak tersebut belum bisa maksimal dalam pemanfaatan media yang digunakan. Terus langkah ke depannya untuk mengatasi hal ini Pak Gilang? Kalau saya tetap fokus ke media tersebut, karena nanti tetap dimaksimalkan penggunaan medianya. Tetap dimaksimalkan. Jadi tadi ya sudah ada refleksi Pak Gilang. Jadi untuk penggunaan medianya di yang kemarin kita observasi ya masih kurang maksimal, karena masih beberapa anak yang belum bisa kita kontrol ya. Terus tadi Mas Gilang sampaikan rencananya ke depan untuk bisa mengontrol siswa yaitu dengan cara rolling, sehingga siswa merasa bahwa guru memperhatikannya. Itu untuk yang penggunaan media. Kemudian untuk permasalahan pembelajaran diferensiasi seperti yang disampaikan di depan kemarin pada saat pra-observasi, itu untuk diferensiasi konten ya, ini ya berarti di Pak Gilang masih kurang untuk penggunaan medianya ya, kurang terlihat, sehingga solusinya untuk Pak Gilang ke depan itu akan lebih memfokuskan untuk diferensiasi ini. Nah, selain untuk diferensi konten, ada lagi untuk diferensiasi yang lain yang ingin Pak Gilang tambahkan? Mungkin untuk ini dari FPPH-nya berarti masih itu dulu, mungkin masuk ada masukan apa ya, kira-kira ada pemikiran lagi tentang kira-kira ini bagaimana seperti apa harus saya masukkan. Jadi akan revisi FPT ya, untuk diferensiasinya. Baik Mas Pak Gilang, ini untuk percakapan pasca observasi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi soal tadi yang sudah saya tanyakan ya, bagaimana perasaan saat di coaching? Tenang. Iya. Terus Jarang saya bisa tahu
kelemahannya itu seperti apa pembelajarannya ini ya, terus nanti ke depannya mau saya buat seperti apa itu saya bisa apa ya, tahu di situ. Kalau nggak seperti ini kan saya memiliki standar sendiri tuh, oh menurut saya kayak ini udah bagus lah ibaratnya gitu. Tapi kalau ada supervisi ya, coaching dari teman sejawat atau dari yang lain itu kan lebih bisa untuk merubah ataupun mengembangkan apa yang saya ajarkan di siswa. Jadi adanya coaching ini sangat bermanfaat untuk Pak Gilang ya, untuk pengembangan Pak Gilang. Baik Pak Gilang, ini untuk proses pasca aplikasi ya. Tadi untuk arah pengembangan diri Pak Gilang, apa ukuran Pak Gilang, menurut Pak Gilang keberhasilan Pak Gilang dari segi pembelajaran? Dari segi pembelajaran, kalau menurut saya itu untuk anaknya itu Iya, untuk proses pembelajarannya baik guru dan anak. ya, kalau yang untuk siswanya itu selama siswa ya, melek akan teknologi terbaru sekarang ini, itu menurut saya sudah dapat perkembangan dari siswa. Kita sudah mengenalkan media-media terbaru ya, itu kepada siswa. Kalau siswa dari situ sudah bisa atau minimal bisa menjalankan atau paham di situ, walaupun itu belum maksimal tugasnya, itu tetap sebenarnya saya sudah menilai itu siswa itu sudah perkembangan di situ. Ya, jadi ukuran keberhasilannya tadi adalah siswa melek digital ya, kalau saya tangkap. Kemudian kira-kira rencana Pak Gilang untuk mulai perbaikan dari yang sudah dilakukan itu kapan? Ya mungkin setelah ini Bu. Setelah semester ini selesai, nanti saya membuat rencana lagi pembelajaran seperti apa, dan dari situ nanti saya ubah lagi rencana belajar. Ya, jadi rencananya setelah semester ini selesai ya, berarti tahun depan ya, tahun ajaran baru berarti ya, untuk mulai perubahan karena ini sudah akhir semester ya. Baik Pak Gilang, cukup ini yang bisa saya tanyakan di proses pasca observasi ini. Secara umum saya melihat di Pak Gilang kemarin untuk observasi kelas sudah bagus ya, dan tadi sudah saya sampaikan juga di ketika menangkap dari pembicaraan Pak Gilang, di refleksinya Pak Gilang ada beberapa yang menurut Pak Gilang kurang, dan sudah Pak Gilang ada rencana untuk perbaikan yang kurang tadi. Ya, sudah baik ya, saya sudah tidak sabar untuk menunggu cerita Pak Gilang tentang apa yang Pak Gilang rencanakan di tahun ajaran depan. Semoga pembelajaran Pak Gilang di tahun depan jauh lebih menyenangkan dan berpihak pada murid. Besok bulan depan bisa observasi lagi kapan-kapan. Ya, siap Pak Gilang. Terima kasih Pak Gilang atas waktunya. Demikianlah hasil percakapan pasca observasi kelas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.